Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya tentang modul 1.4 budaya positif. Namun sebelumnya, saya memperkenalkan ibu fasilitator saya yaitu Ibu Sumiati Zainuddin dan pengajar praktik saya Ibu Rosmiati Jamaluddin dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 48 Garutu, Kabupaten Nrekang yaitu Jumhar. Adapun latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata budaya positif yaitu pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian, yang menjadi tolak ukur aksi nyata modul 1.4 yaitu murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selanjutnya, lini masa. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas dan yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diseminasi kegiatan modul 1.4 oleh Ibu Jumhar Jamila dari UPT SDN 48 Garutu. Nah, hari ini beliau akan memaparkan diseminasi dari modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan malam ini berjalan dalam keadaan yang lancar dan semangat. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Silakan Ibu Jumhar, waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan materi dari Ibu Jumhar. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memberikan ruang kesempatan kepada saya untuk memaparkan diseminasi aksi nyata
modul 1.4. Berapa? Minta pensil. Pensil. Udah, Pak. Pensil. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, Dimensi kali ini adalah budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Jadi di sini kami akan memberikan aksi nyata kepada teman rekan-rekan sekalian di sekolah bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah kita ini. Adapun tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu yang pertama, sharing atau berbagi pengalaman kepada warga sekolah tentang nilai-nilai kebajikan melalui budaya positif. Dan yang kedua, melihat sejauh mana budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah kita ini. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, di sini setujukah atau tidak setujukah Bapak Ibu sekalian dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati, tidak perlu diungkapkan tapi cukup dalam hati. Nah, seiring materi nanti ini Bapak Ibu akan sendiri tahu apa sih hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak. Nah, kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya akan membahas poin-poin yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan kepelan tangan. Kegiatan kepelan tangan ini adalah berlaku untuk 2 orang. 1 orang yang mengepalkan tangannya dan 1 orang lagi membujuk atau meminta apapun caranya kepada orang yang mengepalkan tangan tersebut, mengancam, menghardik, atau merayu, atau menyuap sekalipun itu untuk membuka kepalan tangannya. Dan yang mengepalkan tangan ini adalah ada yang dia genggam itu adalah rahasia yang dia genggam. Kemudian yang 1 orangnya itu, orang lainnya itu memaksa membuka, mengancam, membujuk atau menghardik. Nah, selanjutnya apakah orang tersebut membuka tangannya atau tidak itu tergantung dari orang tersebut. Dari apakah dia kena bujukan, apakah dia kena suapan atau rayuan, itu tergantung orang yang mengepalkan tangannya tersebut. Nah, di situ adalah ada posisi kontrol dia yang mengontrol dirinya sendiri, apakah mau membuka atau tidak. Selanjutnya, ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah, di situ yang memegang kendali adalah orang yang memegang yang mengepalkan tangannya tersebut. Terserah dia mau buka atau tidak, ya itu haknya dia. Nah, selanjutnya next, ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Next. Nah, ilusi kontrol atau maaf Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ilusi maaf.
Bu Juhar. Masih di unmute? Suaranya. Ya, sorry, maaf Bu, maaf. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ya, next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Selanjutnya, kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Ibu? Iya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang mempercayai bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Tetapi itu adalah hanya ilusi. Selanjutnya, sesungguhnya siapakah yang memiliki kontrol? Nah, bagaimana seorang merubah paradigma dan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, tadi seperti di kepalan tangan tadi, itu siapa yang sungguhnya memiliki kontrol? Dialah yang mengepalkan tangannya. Karena di situ seumpama ada rahasia, dia terserah dia mau buka atau tidak kepada orang, meskipun dihardik, dibujuk, dirayu. Kalau dia tidak mau membuka, itu haknya dia. Jadi posisi kontrol ada pada diri orang tersebut yang mengepalkan tangannya. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next. Apa makna disiplin positif? Disiplin adalah suatu sikap atau kebiasaan untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan menjalankan tugas dengan teratur dan konsisten baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional, karena dapat membantu seseorang mencapai tujuan dan menghindari kesalahan atau kegagalan. Jadi, yang bisa kita tebalkan di sini dari makna disiplin adalah bagaimana seseorang mencapai tujuan tersebut dan untuk menghindari kesalahan atau kegagalan. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal dan dianggap penting dalam setiap budaya. Beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yaitu kejujuran, keadilan, kasih sayang, keberanian, kerendahan hati, kesetiaan, dan lain-lain. Masih banyak nilai-nilai kebajikan lainnya. Nilai-nilai ini melampaui perbedaan agama, budaya, atau bahasa dan membentuk dasar bagi masyarakat yang adil dan harmonis. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak atau setiap murid itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi yang kita harapkan pada diri setiap murid, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis dan mandiri. Nah, dari keenam dimensi ini kita harapkan
anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah posisi kontrol. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang mendorong manusia itu melakukan motivasinya. Perlakuan adalah ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik atau luar diri dari seseorang. Nah, motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia yang berasal dari internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Ya, dengan apa yang diharapkan itu dari motivasi internal adalah hindari hukuman dan memberi penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri manusia. Jadi kita sebagai pendidik ya harus menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan karena bisa jadi menimbulkan motivasi eksternal pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini di Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi, cetakan kelima, Keteladanan Sikap Merdeka 2013, halaman 469. Jadi ini adalah murid yang merdeka itu adalah yang terlepas dari perintah-perintah, artinya mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan menurut Alfie Kohn 1993. Jadi kenapa kita dihukum? Apa artinya dihukum oleh penghargaan itu adalah karena memberikan penghargaan terhadap peserta didik itu ternyata secara tidak langsung memberikan hukuman. Kenapa? Karena penghargaan tidak hanya bersikap jangka panjang tapi bersikap jangka pendek yang bukan dari dalam atau intrinsik dari dalam dirinya. Nah, selanjutnya ya, dampak pemberian penghargaan. Jadi dampak-dampak dari pemberian penghargaan itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi inilah dampak pemberian penghargaan terhadap murid. Nah, selanjutnya ya, hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Hukuman atau konsekuensi, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, Bapak Ibu boleh menjawab apakah ini termasuk hukuman atau termasuk dalam konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Boleh dijawab, Bapak Ibu?
Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman sih. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. 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 Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Baik Bapak Ibu, dari hukuman atau konsekuensi dari pernyataan ini adalah kita sudah tahu bahwa mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Next. Ya, tadi ada konsekuensi, ada hukuman, konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa ada rasa sakit. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak menghargai disiplin. Konsekuensi anak membenci kedisiplinan. Keempat, paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini ada contoh mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kenapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena peraturan itu adalah sama halnya dengan memaksa. Mau tidak mau itu yang harus terjadi, itu yang harus kita lakukan. Sedangkan keyakinan itu adalah keyakinan yang kita yakini dalam diri yang kita percaya dan itu bisa berlaku untuk jangka yang panjang. Atau adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah, dari peraturan kelas yang awalnya kita buat dalam kelas, itu bisa untuk membuat anak-anak meyakinkan dalam diri atau memberikan motivasi intrinsik, maka kita membuat keyakinan kelas yang mereka percayai. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas itu, maka terjadilah lingkungan yang positif di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Setelah berlangsung lama dari lingkungan positif itu, maka akan terjadi budaya positif yang kita inginkan, yang berlaku jangka panjang. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini adapun yang kita lakukan, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Di sini kita bisa bersama dengan siswa membuat atau menulis keyakinan-keyakinan apa yang ingin kita yakini di kelas bersama dengan siswa. Selanjutnya yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Dari keyakinan tersebut yang kita tulis itu kita ulas. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, dan mengecek dan menyepakati keyakinan kelas.
Selanjutnya, nah ini adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas bersama dengan siswa saya, murid saya di kelas. Nah, seperti ini, tiba di sekolah sebelum pukul 7, menghormati dan menghargai perbedaan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, percaya diri, menjaga kebersihan, berbicara sopan terhadap ibu atau bapak guru dan teman. Nah, ini adalah contoh-contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kami buat. Selanjutnya, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, next, yaitu yang pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup ini bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan maupun makanan. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Dan ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga itu pengusahaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Serta yang kelima, kesenangan. Menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya, nah ini ada ilustrasi. Ilustrasi sinilah ada Ibu Ambar adalah wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kira-kira Ibu, di sini ada ilustrasi. Next. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat bahwa kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Doni. Nah, di sini Doni, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Nah, di sini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah bertahan hidup. Kemudian, agar teman-teman memperhatikan saya. Ini Doni menginginkan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Saya hebat kan, Bu? Penguasaan. Teman-teman jadi takut sama saya. Ini kebutuhan dasar kebebasan. Dan saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar kesenangan. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol ini sebagai pendidik, posisi kontrol sang guru yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, pada indikator posisi penghukum itu biasanya kita tandai dengan bicaranya dengan nada yang keras, menunjuk-nunjuk, kadang itu menghardik siswa, kemudian berkacak pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Kemudian mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Jadi di posisi penghukum ini adalah istilahnya guru yang suka marah-marah. Ya, guru yang maunya instan, suka marah-marah. Selanjutnya indikator posisi
pembuat merasa bersalah. Next. Nah, di indikator posisi pembuat rasa bersalah itu ciri-cirinya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Kemudian akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Nah, biasanya guru yang membuat merasa bersalah itu nadanya lembut. Bilang, tolong ya, contoh ini, tolong ya, hargai ibu. Nah, seperti ini adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, next, posisi kontrol, indikator posisi teman. Ini, guru berbicara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian tercipta hubungan yang akrab namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan, tidak mandiri, dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, jika kita berposisi sebagai teman, maka murid akan menganggap kita hanya kita yang dia sukai, dan guru-guru yang lain dia tidak menganggap bahwa guru yang lain itu adalah guru yang baik. Dia hanya menganggap kita adalah guru yang terbaik menurut versinya. Nah, sehingga murid tersebut tergantung pada kita. Sehingga murid itu tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, indikator posisi pemantau. Di indikator posisi pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran dirinya. Jadi, hati-hati juga dengan posisi pemantau. Karena ini menganggap bahwa siswa itu atau murid itu hanya ingin melakukan suatu pekerjaan itu karena mau menghindari suatu konsekuensi. Nah, kemudian posisi yang kelima adalah posisi manajer. Indikatornya posisi manajer, guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini adalah posisi manajer. Next. Selanjutnya, di posisi kontrol manajer ini, guru berdialog dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Ini menurut Gosen. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, inilah ciri-ciri dari restitusi. Nah, next. Segitiga restitusi. Dari restitusi itu terdapat segitiga restitusi. Jadi,
Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi dari posisi kontrol manajer tadi itu. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini selanjutnya itu adalah gambaran dari segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita bisa mengatakan kepada murid yang kita hadapi itu yang memiliki masalah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa kita tanya, maukah kamu memperbaiki diri? Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa mengatakan kepada murid bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya kalau menanyakan keyakinan kelas itu bisa memberikan pernyataan seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah gambaran untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, pemaparan diseminasi kali ini ya sampai di sini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Indah Prasetyo selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Jumhar, pemaparan yang cukup luar biasa, dan semoga apa yang Ibu sampaikan membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ingin bertanya terkait paparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Jumhar malam ini. Silakan Bapak Ibu, atau sharing juga boleh, silakan. Iya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing pengalaman. Terkait pengalaman, mungkin pernah menghukum siswanya di sekolah, kemudian menempatkan posisinya sebagai apa terkait posisi kontrol tadi. Silakan mungkin bisa sharing terkait apa ya permasalahan yang dihadapi dengan siswanya. Mungkin Bu Desi punya pengalaman nih di kelas. Oke, ya Ibu, mungkin ini ya saya memiliki pengalaman ya dan melakukannya juga ya Bu. Nah, biasanya itu kan anak-anak itu ada yang terlambat ya Bu ya. Jadi terlambatnya itu kayak di berombongan dia gitu ya. Udah kong kali kong lah istilahnya ya. Itu gimana? Jadi nggak kapok-kapok dikasih konsekuensi ini, dikasih hukuman ini, nggak ada kapoknya. Pertamanya misalnya disuruh anak-anak itu membawa apa namanya tanah bakar ya, supaya bermanfaat untuk bisa menanam bunga gitu ya. Jadi siapa yang terlambat, jadi dikasih hukumannya itu besoknya itu ya membawa tanah bakar. Tapi ujung-ujungnya anak-anak ini ya udah dia sengaja terlambat dan udah membawa apa yang disuruh itu gitu loh ya. Nah, itu menurut Ibu gimana? Gimana caranya biar anak-anak ini kapok gitu lah, Bu? Makasih, Bu. Baik. Iya. Silakan, Bu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Desi atas pertanyaannya. Jadi sama Ibu ya, hampir setiap anak itu jika diberikan hukuman ya dari kesalahannya itu hanya bersifat sementara ya, karena melakukan hukuman, apalagi misalnya hukumannya agak ringan-ringan sih, seperti bawa tanah bakar untuk media tanam. Nah, itu adalah memberikan hukuman dari konsekuensi yang
dia langgar, dari peraturan yang dia langgar. Nah, disinilah bagaimana kita berlaku sebagai guru itu berposisi sebagai manajer. Ya, kita melakukanlah restitusi. Ya, dengan restitusi itu tadi ada 3. Ya, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Karena atau saya tanya dulu Bu, apakah Ibu sudah melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di kelasnya Ibu? Kalau di kelas ya belum Bu. Makanya dengan adanya Ibu ngasih pengetahuan begini ya, itu membuat saya udah terpikir gitu, oh nantinya berarti saya harus bikin keyakinan kelas, dan saya udah bisa membedakan berarti itu adalah konsekuensi berarti ya Bu ya, bukan hukuman ya, gimana? Iya, iya Bu. Jadi kalau memberikan ada peraturan yang dilanggar itu adalah kita bisa bedakan konsekuensi. Tadi yang saya jelaskan adalah ada konsekuensi dan hukuman. Nah, konsekuensi dengan hukuman itu hampir beda-beda tipis Bu ya. Ya, hanya saja bagaimana kita memperbaiki dari apa yang murid lakukan tersebut. Nah, seperti tadi membuat keyakinan kelas. Ya, kita membuat dulu terlebih dahulu membuat keyakinan kelas seperti yang tadi saya tampilkan Ibu, itu ada keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Yang sebelumnya itu adalah kesepakatan. Tetapi kita kalau kesepakatan itu masih pada tahap kesepakatan ya, belum diyakini atau dipercayai anak-anak. Jadi Ibu bisa membuat kesepakatan terlebih dahulu bersama dengan murid, tapi membuat kesepakatan itu adalah melibatkan langsung murid atau siswa untuk membuat keyakinan-keyakinan yang bisa kita percayai. Nah, dari situ jika ada murid atau anak yang melanggar, nah kita bisa tunjukkan ya dengan melakukan restitusi tadi. Karena ini kan kembali kepada anak melakukan kesalahan itu pasti ada dasarnya. Pasti dia ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Maka stabilkan dulu identitasnya, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Maukah dia memperbaiki kesalahannya tersebut? Kemudian selanjutnya, ya barulah kita membawa ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Saya kira begitu Ibu. Masih ada mungkin tambahan? Ya, terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Baik, mungkin masih ada lagi, silakan Bapak Ibu yang mau sharing dengan Bu Jumhar terkait 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pak Dandi, mungkin ada permasalahan yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan Pak Dandi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan saya mengaspirasi sangat luar biasa materi yang diberikan oleh Bu Jumhar. Saya ingin bertanya, Bu, ketika kita sudah melakukan restitusi dan melakukan 5 posisi kontrol itu, tapi anak itu masih mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hal apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Iya. Baik Bapak, terima kasih ya, pertanyaan yang luar biasa, sangat menarik ini ya. Setelah melakukan restitusi dan anak-anak tersebut masih mengulangi kesalahan-kesalahan. Nah, di sini sebagai guru kita ini adalah partner kerja di sekolah. Ya, kita boleh kolaborasi dengan teman-teman di sekolah kita, karena anak-anak sejatinya adalah, apalagi kalau maaf ya, saya ulang Pak, karena ini adalah satu sekolah, jadi kita punya partner kerja. Jika kita tidak bisa menyelesaikan di kelas, karena kan tadi katanya Bapak berulang kali ya sudah direstitusi dan masih melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, sebagai guru, kita ini adalah tidak putus-putusnya atau tidak berhenti-berhentinya mengingatkan kepada anak tersebut. Nah, kalau memang belum bisa menyelesaikan masalah, kita kolaborasi dengan pihak sekolah, teman-teman, dan kepala sekolah, bagaimana mencari
jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena kembali lagi menanyakan keyakinan kelas, keyakinan atau keyakinan sekolah, ya keyakinan sekolah yang mereka percayai, ya sehingga menjadi budaya yang positif. Atau mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan mungkin? Atau bagaimana Bapak? Iya Bu, luar biasa. Bisa nanti misal ketika mengalami masalah sama atau kasus ini sebelumnya belum terjadi Bu, cuman antisipasi apa yang harus saya lakukan, tapi alhamdulillah dari penjelasan Ibu sudah bisa mendapatkan solusi ketika nanti saya menghadapi hal yang sama. Demikian apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Baik, mungkin masih ada lagi yang ingin sharing atau bertanya kepada Bu Jumhar. Mungkin saya bisa tambahin dari Pak Dandit tadi Ibu. Kalau menurut saya, kalau kita sudah melaksanakan ya Bu ya, ketiga cara tadi, tapi anak itu masih membuat kesalahan, menurut saya ya mungkin kita panggil orang tuanya begitu, panggil orang tuanya, mungkin kita bicarakan dengan baik-baik begitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Helmi. Ya, dengan tadi kolaborasi dengan pihak sekolah atau rekan sejawat, kita juga bisa kolaborasi dengan orang tua atau wali murid tersebut. Ya, jadi kita bisa memberikan kepada orang tua, pemberitahuan kepada orang tersebut untuk membantu kita bagaimana, karena kalau di sekolah hanya berapa jam ya, jadi selebihnya ada di rumah. Jadi kita minta timbal balik dari orang tua tersebut. Ya, luar biasa dari Ibu Helmi. Ya, tambahan dari Ibu Helmi untuk Pak Dandi. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, mungkin dirasa sudah sepertinya materi yang disampaikan oleh Bu Jumhar hari ini sangat membekas ya di hati kita, terutama sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita menjadi dan meletakkan posisi terbaik, yaitu posisi manajer seperti yang disampaikan oleh Bu Jumhar. Kita menjadi lebih bijak, kita bisa merasa memberikan pelayanan terhadap murid kita itu sebaik mungkin. Baik, mungkin begitu yang bisa disampaikan oleh Bu Jumhar. Mungkin ada lagi Bu Jumhar? Iya, baik Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menerapkan budaya positif dari apa yang saya paparkan tadi. Semoga sekolah kita ini menjadi sekolah yang budayanya lebih maju lagi, lebih positif lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Jumhar. Alhamdulillahirabbil alamin, sesi pada diseminasi budaya positif modul 1.4 yang disampaikan oleh Ibu Jumhar sebagai aksi nyata beliau untuk kita semua. Semoga membawa manfaat yang luar biasa untuk sekolah kita. Dan kedepannya kita akan menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang tangguh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di diseminasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas.
Awas kalian semuanya. Guys, detalin aku kalau melek bisa mana. Enggak apa-apa. Ya di mana-mana pun boleh. Sudah, Nopal, Ardil, ayo Ardil tempel. Sudah. Oh ya, aku tuh. Oke, duduk tempatnya. Jujur. Enggak nomor sih. Di selesai. Wah, ini anakku ini lagi. Bener lagi. Udah duduk. Nah, sekarang ini adalah kesepakatan yang kita buat. Nah, sekarang silahkan ditulis di sini. Ya, kita pakai 4. Silahkan nanti ditulis apa yang kita sepakati bersama. Nanti ya, yang mau tulis ini. Yang pertama, ini tadi sudah dibacakan semua. Tidak boleh makan di dalam gelas. Nah, itu tidak boleh makan di dalam gelas. Nah, ini bahasanya bagus. Yang mana? Kita bahasakan dulu yang bagus-bagus. Tidak boleh makan di dalam gelas. Yang tidak pakai kata tidak. Kira-kira apa ini kalau tidak boleh makan di gelas? Kira-kira apa kata-katanya supaya tidak ada kata tidaknya? Hah? Ini dulu yang tidak boleh makan dalam kelas. Nanti itu belajar bersungguh-sungguh. Boleh makan di dalam gelas. Maksudnya ini tidak boleh makan dalam kelas. Kasih bilang tidak bolehnya dengan bahasa yang bagus. Gelas. Tidak di dalam Makan di kantin. Ya, dari mana kita selalu makan? Makan di kantin. Kita ambil ini atau bagaimana? Ambil. Iya. Atau yang apa lagi nih? Tidak terlambat ke sekolah. Nah, apa itu kalau tidak terlambat ke sekolah? Kata tidaknya tidak ada. Berarti harus datang tepat waktu. Siapa yang mau tulis? Sini. Sini. Warna apa? Hijau. Hijau. Tulisnya yang tidak ada nilai ininya. Oke. Apa yang ditulis tadi? Apa tadi yang ditulis? Bukan, datang tepat waktu. Tulis, datang tepat waktu. Kemudian belajar dengan senang. Apa ini? Ya, bisa ditulis belajar dengan senang. Siapa yang mau tulis? Kuning. Nanti semua kena. Belajar dengan senang, Ibu. Belajar dengan senang. Tepat waktu. Belajar ini.
Abi? Yang bisa dibaca? Ya, siapa lagi? Siapa yang mau tulis? Nanti ditulis ya. Nah, sekarang kalau tidak mencoret-coret meja, kalau dicoret kenapa meja kalau dicoret? Kotor. Tembok kotor. Berarti harus menjaga kebersihan. Harus menjaga kebersihan. Siapa yang tulis? Nah, sekarang kita harus menghargai. Ada tadi saling menghargai sudah ada. Apa kita ada? Oh ya, saling menghargai sudah ada. Apa tadi kita nonton? Tulis kasus ya, yang bisa dibaca. Dan tidak membuang sama sembarang. Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini tulisannya apa ini? Tidak akan buang Sampah sembarangan. Berarti buang sampah pada tempat. buang sampah pada tempatnya. Siapa yang tulis? Yang belum sini ambil. Kasih rapi tulisannya. Selanjutnya, tidak terlambat ke sekolah. Sudah ada tadi ini. Datang tepat waktu sudah ada. Ya, kita pakai. Selanjutnya, tidak boleh memukul teman. Kalau memukul berarti saling menghargai. Anu, saya mau tulis. Tulis. Ini nih. Saling menyayangi. Ibu tidak ada, Ibu. Ada lagi? Tidak berbicara dengan sopan. Siapa yang tulis? Tulis sih, Alia. Berbicara dengan sopan. Dia tulis. Kasih bagus tulisannya. Wah, ada juga ini. Ada tulis kita. Disiplin. Siapa yang baru satu? Ini tertib di perpustakaan. Iya. Apalagi? Berkata jujur. Sudah ada? Belum? Ya, tulis berkata jujur. Di berarti saya menghargai. Kayaknya sudah ada. Belajar sungguh-sungguh. Ada belajar dengan senang sudah ada. Sudah ada belajar dengan senang. Oh iya. Belajar sungguh-sungguh sudah ada. Iya. Anu, aktif dalam belajar. Aktif mengikuti pelajaran. Mengikuti. Mengikuti dalam belajar. Sudah selesai. Apa lagi?
Jadi, keyakinan kelas yang kita buat ini harus kita percayai. Apa yang percaya bahwa saya akan melakukan hal yang seperti itu. Selanjutnya, penerapan restitusi. Adwa, tadi Ibu lihat kamu bertengkar ya dengan Adil tadi saat belajar. Iya, Bu. Kenapa bertengkar? Boleh Ibu tahu? Saya marah, Bu. Adil mengganggu saya saat belajar. Oh begitu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Adil? Saya memukulnya balik ada keras, Bu. Disitulah Adil menangis, Bu. Karena Oh begitu. Ya wajarlah kamu melakukan hal seperti itu. Tindakan yang kamu lakukan itu akan Ibu lakukan juga saat seperti itu. Tapi apakah sesuai dengan keyakinan yang kelas yang pernah kita buat? Oh, terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Iya, saling menghormati teman. Menurut kamu penting tidak keyakinan kelas yang kita buat itu buat kamu? Iya, jadi keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan saat kamu marah? lebih sabar, Bu. Dan menahan amarah. Iya, lebih sabar dan menahan amarah. Kemudian, iya, meminta maaf terhadap Adil. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Iya, memberitahu Ibu ya kalau ada yang memukul atau mengganggu saat belajar. Baiklah, mudah-mudahan kamu tidak seperti ini lagi ya. Tetap semangat. Oke, silahkan kembali ke kelasnya. Albi, akhir-akhir ini Ibu lihat Albi sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya, Bu. Kalau diingat-ingat, sudah berapa kali Albi dan Albi terlambat datang ke sekolah? Sudah 4 kali ya? Kalau boleh tahu, apa alasannya Albi sehingga lambat datang ke sekolah? Lambat bangun. Kenapa Albi lambat bangun? Main HP kalau malam. Oh begitu. Menurut Albi, keyakinan kelas apa yang Albi sudah langgar? Albi, oke. Hal tersebut itu manusiawi. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya? Mau tidak Albi memperbaiki kesalahan? Baiklah Albi, mari kita sama-sama memperbaiki diri ya. Nah Albi, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat dengan tindakan Albi? Tidak ya? Keyakinan kelas apa yang Albi langgar? Oh, disiplin dan tanggung jawab. Mau tidak Albi memperbaiki kesalahan tersebut? Iya. Apa yang menyebabkan Albi datang terlambat ke sekolah? Sering begadang dan main HP ya? Jadi, hal apa yang Albi akan lakukan supaya hal tersebut tidak terulang lagi? Tidak bermain HP dan tidur cepat supaya tidak bangun kesiangan, Bu. Iya, baiklah Albi, karena sudah mau belajar dari kesalahan tersebut. Semoga Albi besok-besok tidak datang terlambat lagi ya. Oke Albi, sukses selalu ya. Oke, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.